Cerita terakhir giliran gue, Natmoy. Oke. Cerita pengalaman dari Bram dan dua temennya, namanya Hilmi dan juga Akbar, yang nekat touring motoran dari Jakarta ke Banyuwangi tanpa tahu cerita yang ada dan dipercaya sama warga sekitar di tempat yang mereka tuju ini. Cerita tentang adanya gerbang menuju dimensi lain, serta sosok-sosok yang siap nuntun mereka buat masuk ke dalamnya. Wow. Pengalaman yang sampai detik ini bakal selalu ngebekas dan selalu ngebuat Bram tuh ngerasa bersalah banget udah ngelakuin perjalanan ini. Nah, kenapa dia ngerasa bersalah nih gue ceritain ya. Jadi singkat cerita, ini kejadian yang udah sekitar 6 tahun lalu. Umur Bram pas saat itu masih 25 tahun. Bram sama kedua temennya ini domisilinya tuh pada di Jakarta, dan mereka emang dipertemukan di sebuah komunitas motor gitu. Sebenarnya Bram ini udah sering banget ngikut touring, tapi selalu rame. Nah, cuman ada satu waktu pas dia lagi senggang dan gak tahu mau ngapain, Bram ini akhirnya ngajak Hilmi sama Akbar buat touring cuman bener-bener bertiga doang. Tujuannya adalah ke Pantai Pelengkung atau G-Land yang terkenal di ujung Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Dan gak butuh waktu lama, akhirnya Hilmi sama Akbar ini nerima tawaran itu. Terus beberapa hari setelahnya berangkatlah mereka dari Jakarta. Bram naik motor sendirian, sedangkan Akbar tuh goncengan sama Hilmi. Jadi mereka cuma 2 motor aja. Intinya mereka sampai di Banyuwangi itu sore, karena mereka ngebet banget buat cepetan nyampe ke Pantai Pelengkung itu sebelum maghrib. Makanya Bram mutusin buat ngelewatin jalur hutan Alas Purwo sore itu. Sebenarnya di salah satu warung terakhir yang mereka singgahin, itu si pemilik warungnya udah bilang, "Mas, jangan lewat situ kalau matahari udah miring atau surup." Tapi ya Bram sama teman-temannya cuek aja. Mereka tetap mutusin buat lewat jalur itu, masuk ke jalanan sempit yang diapit sama pepohonan lebat. Di situ mereka sadar angin tuh tiba-tiba nggak ada, Natmoy. Suasananya sepi, terus hawanya juga jadi aneh. Sekitar 15-30 menit, Bram tuh jalan masuk jalur hutan ini, langit tuh udah kerasa makin gelap. Nah, tiba-tiba dari kejauhan dia ngelihat ada perempuan berdiri persis di tikungan jalan, pakai kebaya coklat tua gitu. Nah, perempuan ini tuh ngelambain tangannya ke arah Bram. Ya, Bram sama teman-temannya mikir, oh paling itu warga sekitar yang mungkin minta bantuan, atau seenggaknya pun untuk Bram sama temen-temennya, mereka bisa sekalian nanya arah jalan. Ya udah mereka samperin lah si perempuan ini pelan-pelan. Tapi Natmoy, pas Bram ini ngelewatin perempuan ini, mereka kaget banget. Soalnya katanya wajahnya tuh kosong. Bukan karena datar ekspresinya, tapi beneran kosong. Gak ada matanya, gak ada hidungnya, gak ada mulutnya juga. Jadi kayak topeng tanah liat gitu loh rasanya. Langsung lah tancap gas lagi mereka dari situ. Mereka beneran udah merinding aja tuh di situ. Apalagi pas dicek ke Google Maps, yang jadi petunjuk arah pun jadi nggak gerak. Jadi kayak hilang sinyal gitu. Bahkan kompas manual yang sengaja dibawa sama Hilmi juga malah muter-muter terus gitu, kayak error gitu loh. Ya mereka jadi terpaksa stop sebentar di salah satu persimpangan jalur tanah tanpa penunjuk arah. Nah di sini Hilmi sebenarnya udah ngajak balik aja tuh, mumpung masih belum jauh secara jarak. Tapi dari dia ngomong barusan, jalur belakang tuh beneran jadi kayak berkabut gitu, Natmoy. Jalur aspal yang barusan dilewatin bener-bener nggak kelihatan. Akbar di sini ngomong, kita terus lurus aja, nggak mungkin nih jalur cuma muter-muter, nanti juga pasti ketemu lagi jalan aspal, dia bilang gitu. Nah tapi di situ Bram tuh ngeh, kalau pas dia ngelihat ke arah Akbar, tiba-tiba di ransel motor Akbar itu udah kayak ada ranting tumbuhan panjang nonjol keluar gitu, yang secara bentuk emang cukup unik. Ditanyalah itu apa, dan Akbar cuma jawab dengan enteng, "Nggak tahu Bram, unik aja bentuknya tadi, makanya gue bawa deh buat souvenir," kata gitu. Udah tuh perjalanan dilanjut lagi, terus lurus ngikutin katanya Akbar. Tapi di sepanjang perjalanan sekarang, dari arah semak-semak di kanan, mulai muncul aroma kayak daging kebakar gitu. Terus pelan-pelan kedengeran ada suara, kayak suara ketawa kecil perempuan, disusul sama suara isakan gitu. Terus ketawa nangis, diulang-ulang terus dan makin deket suaranya. Pokoknya di titik itu juga mereka cuma fokus buat ngebutin motor masing-masing tanpa peduli arah. Sampai tiba-tiba mereka ini ngelewatin ada 2 batang pohon bambu besar yang ngelengkung gitu ke atas kayak gerbang gitu. Dan begitu ngelewatin pohon ini, suasananya beneran berubah, Natmoy. Langit beneran jadi nggak kelihatan. Laju motor pun kerasa kayak lebih berat gitu, kayak tanahnya sengaja ngelengkung ke bawah. Terus tiba-tiba ada suara Nggak tahu kenapa, tapi Akbar tuh tiba-tiba batuk keras kenceng gitu.
Pas coba dilihat sama Bram dan Hilmi, mereka kaget banget. Katanya, dari dalam ransel motornya Akbar itu jadi muncul asap tipis. Terus ranting kayu yang tadi mereka lihat, itu warnanya udah berubah jadi warna hitam. Nah, bersamaan dengan itu, muncul suara perempuan kedengeran dari atas, bukan dari pepohonan arahnya, tapi beneran kayak dari langit. Suara ini bilang, yang mengambil harus mengembalikan, kalau tidak, dia yang dikembalikan. Bruk, setelah ada suara itu, Akbar tuh jatuh dari motornya. Motornya pun seketika mesinnya tuh mati total. Nah, di situ kondisi tuh chaos, Nat, Moy. Mau nggak mau, sekarang mereka bonceng 3 pakai motornya Bram. Motor Akbar sengaja ditinggal, toh nanti mereka mikirnya pas arah balik bisa diambil lagi sekalian minta tolong sama warga sekitar. Tapi semakin jauh, langkah-langkah kaki tuh kedengeran kayak ngikutin dari arah belakang motor. Padahal dari spion kelihatan kosong, gak ada siapa-siapa. Langkah-langkah ini tuh makin banyak, kayak emang ada sekelompok makhluk berkaki 2. Tapi suaranya tuh gak kayak suara manusia. Beberapa pohon tua tuh jadi kayak getar sendiri. Terus sesekali ada bayangan hitam gede ngelintas cepet dari pohon ke pohon. Akbar cuma bisa nangis tuh sembari bonceng. Dia jadi terus nunjuk ke batang-batang pohon sekitar itu sambil bilang kalau di sana tuh ada wajah muncul dari serat kayu. Mulutnya kebuka, nganga, dan selalu ngeluarin suara berat dengan kalimat yang sama kayak yang sebelumnya. Kalimat yang seolah-olah minta ada yang dibalikin sama mereka. Dan pas jalanan kelihatan abis, cuma sisa semak-semak di depan, Bram tuh nekat buat ngebelah semak-semak ini. Tapi baru juga ngelewatin semak-semak, bruk, sekarang giliran motornya Bram yang jatuh. Karena persis di depan mereka, itu keluar sosok tinggi, besar, badannya tuh kayak kayu angus, tapi hidup. Matanya merah membara gitu. Sosok ini tuh beneran kayak sengaja nutup jalan Bram. Mereka jatuh di situ, mesin motornya pun gantian mati juga. Ketakutan makin memuncak lah di situ. Bram sama Hilmi cuma bisa baca doa doang pelan-pelan, sedangkan Akbar tuh masih nangis aja. Tapi nggak lama dari situ, dari arah kejauhan kelihatan jelas banget muncul ada kayak anak kecil gitu keluar dari balik akar pohon. Wajahnya tuh bersih, tapi anehnya matanya tuh terlalu tua untuk badan sekecil itu. Dengan suara ramah, anak ini cuma bilang, kalau kamu mau pulang, ikutin aku. Bram sama Hilmi sih ada rasa percaya sama sosok anak kecil ini, makanya mereka nurut aja tuh. Mereka lari kabur ke arah yang ditunjuk ngelewatin jalur sempit yang kebuat dari akar dan batu-batu kecil. Dan bener aja Nat, Moy, dari jauh kelihatan kayak ada jalanan aspal. Tapi beberapa meter sebelum sampai tujuan, anak kecil ini balik badan dan ngomong gini, yang bawa ranting itu sudah milik tanah ini, kata gitu. Kaget dong Bram sama Hilmi, karena dia ngeh yang dimaksud sama anak ini ya pasti si Akbar. Karena Akbar ngambil si ranting-ranting unik itu kan. Mereka langsung noleh ke belakang, ke arah Akbar yang posisinya emang paling belakang. Dan pas ditengok, Akbar beneran udah gak ada Nat, Moy. Wah. Cuman ada jejak kakinya si Akbar yang perlahan-lahan tuh hilang di telan kabut gitu. Dan pas coba dilihat lebih detail lagi ke segala penjuru, kelihatan jauh dari arah semak-semak belakang, Akbar tuh udah berdiri sana. Raut wajahnya tuh masih nangis, tapi badannya kayak udah setengah tertanam gitu. Bram sama Hilmi sebenarnya udah mau buru-buru nyamperin Akbar, meskipun jaraknya cukup ketinggalan jauh. Tapi baru juga mau jalan, tiba-tiba dari balik pohon, perempuan berkebaya tuh muncul lagi. Dan kali ini ada wajahnya, matanya tuh kosong, dan dari punggung tuh tumbuh ranting dan lumut gitu. Tangannya tuh pelan-pelan nunjuk ke arah Akbar, terus bilang, dia melanggar, dia membawa bagian dari kami keluar. Dan detik itu juga badannya Akbar tuh makin hilang, kayak kesedot tanah gitu. Cier. Udah itu doang yang diingat sama Bram sama Hilmi. Karena setelah itu mereka tuh mendadak sadar udah ada di luar gerbang Alas Purwo. Matahari udah tinggi, jalanan tuh udah kayak biasa lagi. Mereka cari motornya mereka juga nggak ada. Ransel dan segala perlengkapan pun nggak ada, hilang. Bram sama Hilmi panik dong. Mereka buru-buru nyari rumah warga terdekat buat ngelaporin semuanya, buat minta bantuan nyari Akbar. Tapi kata warga di sana, cuman ngomong kayak gini, kejadian kayak gini udah sering mas. Emang apapun yang ada di sana bukan untuk dibawa. Udah gitu doang. Dan setelah itu Bram sama Hilmi coba lapor ke pihak berwajib, tapi ya Akbar gak pernah ketemu. KTP-nya pun gak ditemuin. Bahkan nama Akbar pun gak ada di data pengunjung, seolah-olah emang dia tuh gak pernah ikut perjalanan, bahkan sampai sekarang. Anjir, tapi menurut gue juga ada baiknya emang mereka riset dulu gak sih sebelum mereka jalan ke Banyuwangi itu. Betul. Ada sesuatu gak, ada mitosnya gak. Terus juga si Akbar sembarangan juga ya, ngambil-ngambil ranting sembarangan.
perjalanan darat si Jawa itu tuh, terutama Banyuwangi, terus Alas Roban gitu, itu kan udah terkenal angker ya. Naik mobil aja serem. Ini lagi kan touring naik motor kan. Iya, bertiga Gila, doang lagi anjir. sepi. Asli. Dan gue jadi kepikiran sih Muy, gara-gara lo bilang Alas Roban ataupun jalan-jalan Jawa tuh emang angker ya. Kira-kira lo nih yang dengerin, lo pernah ngelewatin jalanan itu dan punya kisah mistis di sana nggak? Muibi, Iya. ada cerita yang pernah viral di Indonesia tentang mati suri seorang perempuan tahun 2006. Nah, gue mau ceritain nih ke kalian. Jadi perempuan ini tuh namanya Aslina. Dia tuh tinggal di Pekanbaru, dan dari kecil Aslina tuh banyak banget dapat cobaan yang datang ke dia gitu. Jadi pernah umur 7 tahun, badannya tuh kebakar api sampai harus operasi 2 kali. Terus juga pas mau SMA, dia tuh juga pernah kemakan racun gitu. Sampai pernah juga nih, pas dia umur 20 tahun, dia tuh kena gondok yang nyebabin beberapa kerusakan di jantung sama matanya dia. Ya ampun. Nah, karena penyakit gondok itu, Aslina akhirnya ngejalanin check up gondoknya di salah satu rumah sakit di Malaysia. Hasil pemeriksaan dokter di situ tuh nyatain kalau penyakitnya itu tuh di ambang batas dan belum bisa dioperasi. Karena katanya kalau dioperasi akan terjadi pendarahan. Nah, karena itu Aslina tuh cuma dikasih obat, tapi ya kondisinya dia tuh tetap lemah. Dan ada satu malam, Aslina ini tuh kritis sampai koma, Bi. Sekitar jam 1 malam, dia dibawa masuk ke UGD karena nafasnya dia tuh sesek. Dan dari UGD langsung dibawa ke ruang perawatan, kayak semacam ICU gitu kali ya. Nah, si Aslina ini tuh punya om yang selalu nemenin dia sepanjang pengobatan ini. Omnya ini tuh di situ sempat bantu buat mandu si Aslina ini untuk baca 2 kalimat syahadat atau kalimat thayyibah gitu 2 kali. Tepat jam 2 pagi waktu Malaysia, si Aslina ini ngehembusin nafas terakhirnya dan langsunglah dicek nih sama si beberapa dokter. Nah, untungnya setelah 2 jam ditanganin dokter, monitor gerak lagi tuh, nyawanya balik lagi Muibi. Dan untuk perawatan lebih lanjut, si Aslina akhirnya masuklah ke ruang ICU selama 2 hari 2 malam. Nah, tapi selama 2 hari 2 malam, Aslina tuh koma, bener-bener gak sadarkan diri Muibi. Nah, di sini nih kejadiannya mulai. Jadi di saat Aslina ini ngehembusin nafas terakhirnya, katanya dia tuh ngeliat nyawanya tuh dicabut sama malaikat. Aslina tuh ngerasa sakit banget pas nyawanya dicabut, dan rasanya tuh kayak dikulitin, ditusuk, ditendang, bahkan sampai sakitnya tuh kayak kulit hewan yang ditarik dagingnya gitu loh. Kayak dikoyak-koyak gitu. Dia tuh juga bilang pas nyawanya dicabut dari kaki kanan, dia tuh ngerasa kakinya sakit banget. Pokoknya kulitnya tuh kayak disayat-sayat sama dibakar pakai minyak gitu. Dan setelah rohnya keluar dari badannya dia ngeliat sendiri nih orang-orang yang masih hidup dan jasadnya tuh terbaring di tempat tidur. Habis itu datang tuh ada 2 malaikat serba putih bilang assalamualaikum ke rohnya si Aslina ini. Malaikatnya itu tuh gede banget, sosoknya laki-laki, mukanya sama semua, dan pakai baju putih sama pakai selendang. Terus malaikat itu tuh nanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, di mana kiblatmu, dan siapa nama orang tuamu. Nah, si rohnya Aslina tuh bisa ngejawab semua pertanyaan itu dengan lancar tuh. Terus akhirnya si Aslina dibawalah sama 2 malaikat ke suatu tempat. Dan di situ Aslina tuh bilang untuk pengen ketemu sama ayahnya yang udah lama meninggal. Dan tiba-tiba di tempat itu Aslina tuh ketemu sama sosok pria masih muda, sekitar umur 17-20 tahun lah. Wajahnya tuh bersinar sama berseri-seri. Ngeliat sosok laki-laki muda kayak gitu, si Aslina tuh tetap ngotot pengen ketemu sama si bapaknya. Terus akhirnya si kedua malaikat ini tuh ngenalin lah kalau si laki-laki muda itu adalah ayahnya. Oh, jadi ayahnya di masa muda. Iya, betul, Bi. Oke. Di situ si Aslina tuh nggak nyangka karena waktu meninggal bapaknya tuh kayak masih umur 65 tahun. Di situ bapaknya nanya lah ke si Aslina, maksud kedatangannya Aslina kesini tuh apa? Dan bapaknya juga nyuruh Aslina untuk pulang dan ngejagain adik-adiknya di dunia. Cuma si Aslina ini ngejawab kalau dia tuh kesini memenuhi panggilan Allah. Dan setelah ngobrol sama bapaknya, 2 malaikat tadi tuh ngebawa Aslina ke suatu tempat yang dipenuhi perempuan-perempuan yang pakai baju rapi dan berjilbab. Di situ dia disalamin, diciumin pipi kanan kirinya sama perempuan-perempuan itu. Dan gak cuma itu, Aslina tuh juga ketemu sama 1000 malaikat dengan wajahnya tuh berseri dan mukanya tuh semuanya sama.
Terus sekumpulan perempuan-perempuan ini digambarin tuh kayak lagi bercanda-canda, lagi saling ngobrol, yang vibesnya tuh happy banget. Nah di tempat itu si Aslina tuh duduk di kursi yang empuk banget. Dan pas dia lagi duduk, tiba-tiba sosok perempuan berseri tuh mirip banget sama si Aslina, datang ke dia dan ngomong ke dia, "Saya adalah roh dan amal ibadahmu selama di dunia." Terus si Aslina tuh ditemenin sama sosok amalnya ini, si sosok wanita yang mirip dia dan ngedatengin dia itu. Dan ditemenin juga sama 2 malaikat buat terus jalan ke lorong dan ngeliat beberapa kejadian di akhirat. Nah dia sampai nih di alam barzah. Dia ngeliat orang yang ditemenin sama sosok yang mukanya tuh berkudis, badannya berbulu dan baunya tuh busuk banget. Di situ dia tuh mikir, mungkin itu sosok amal buruk dari orang tersebut. Terus dia juga ngeliat ada seorang laki-laki pakai baju compang-camping, bernanah dan bau busuk. Terus tangannya tuh dirantai ke bahu dan kakinya juga dirantai. Terus di atasnya tuh kayak lagi mikul besi seberat 500 ton lah kira-kira. Wow. Si laki-laki ini tuh jalan tapi gak sampai-sampai dan kayak keulang terus-terusan kan. Nah ngelihat itu si Aslina kan bingung. Terus dia nanyalah ke si sosok amalnya dia ini. Ternyata laki-laki itu tuh semasa hidupnya suka ngebunuh dan nyantet orang. Buset. Nah kejadian selanjutnya yang dia lihat, ada orang yang dicambuk sama rotan panjang sampai kulit dan dagingnya tuh ngelupas dari badan. Dan ternyata orang itu tuh selama hidup gak pernah sholat. Bahkan menjelang ajal pun gak pernah nyebut kalimat syahadat. Terus ada lagi Moibi, manusia yang ditusuk besi ke badannya. Dan ternyata orang itu adalah manusia yang suka berzina. Dan dia juga ngelihat orang yang saling bunuh. Dan ternyata itu adalah manusia yang ketika hidup tuh suka berantem dan ngancam orang lain. Di saat dia jalan lagi Moibi, makin banyak lagi nih kejadian yang dilihat sama si Aslina. Katanya ada 2 pria saling bunuh pakai kapak. Nah menurut keterangan si amalnya ini, ternyata orang itu tuh suka nodong sama meras orang lain. Terus ada juga gambaran seorang ustadz yang lagi dihantam pakai lahar panas yang mendidih. Ustadz Bi. Oke. Dan ternyata si ustadz ini tuh selama hidup suka berzina sama istri orang lain. Wow, shit. Terus dikasih lihat juga nih ke si Aslina, ada orang yang ditusuk sama 80 tusukan pisau timah panas. Terus setiap tusukannya tuh ada 80 mata pisau yang nembus ke dadanya. Cir. Dan nembus tuh dari kemaluan sampai ke atas gitu. Terus dia tuh kayak berlumuran darah sampai orang tersebut tuh jerit-jerit tapi gak ada yang nolong. Dan ini tuh ternyata orangnya tuh suka ngebunuh dan gak pernah dipertanggungjawabkan selama dia di dunia. Nah kejadian terakhir, ada seorang ibu tua dihempasin berkali-kali ke lantai. Dan di lantai itu tuh ada pisau tegak. Dan dia tuh kayak sujud terus kena sampai tubuhnya gitu, tapi gak mati. Nah gambaran kayak gitu tuh nunjukin selama hidupnya si perempuan ini tuh anak durhaka yang gak pernah ngakuin kalau ibunya tuh pikun. Bahkan dia tuh malu kalau ibunya tuh kayak gitu. Nah menurut si Aslina, setelah dirinya dikasih lihat semua kejadian dan gambaran manusia ini, dia tuh langsung dibawa ngelewatin malam yang gelap banget. Bahkan saking gelapnya katanya dia tuh gak bisa ngelihat amalnya dia ini sama 2 malaikat yang ngedampingin dia. Pas kakinya jalan 3 langkah, tiba-tiba kedengeran tuh ada suara orang lagi zikir, ngucapin subhanallah, alhamdulillah sama Allahu Akbar. Terus sosok amalnya tuh nyuruh dia untuk cepet nangkep suara itu. Tapi si Aslina tuh gak bisa nangkep tuh. Nah tiba-tiba waktu itu lehernya tuh dikalungin sama kayak seutas rantai. Terus pas dipegang, ternyata rantai itu tuh tasbih yang ada 99 butir. Terus juga kedengeran ada suara yang merintahin Aslina buat zikir selama perjalanan. Akhirnya dia lanjut jalan terus tuh sepanjang 7 langkah. Tapi tuh 7 langkah di sana waktunya sama kayak 10 jam di dunia. Nah pas dia udah mau sampai ke langkah ke-7, dia tuh ngelihat ada wadah yang nyerupain tapak sirih yang isinya tuh cahaya yang terpancar lewat lubang-lubangnya gitu. Berkat cahaya tapak sirih itu, dia tuh bisa ngelihat dan ngebaca tulisan Arab yang tulisannya tuh Husnul Khotimah. Dan dia dan amalnya tuh terus senyum dan ngucap alhamdulillah tuh. Nah Aslina tuh ngedeket lah ke cahaya itu dan berusaha ngambil. Terus dia ngusap tuh ke mukanya. Terus tiba-tiba malam yang gelap banget itu tuh berubah jadi terang menderang. Dan akhirnya dia lanjutlah jalan lagi.
pas dia lagi jalan, dia tuh ngedengar ada suara azan yang suaranya tuh gak kayak di Indonesia, tapi kayak di Mekah. Nah, kesi amalnya dia tuh minta waktulah buat nunaiin sholat. Setelah dia sholat, si Aslina hijrah ke tempat lain dengan perjalanan tuh kurang lebih 40 hari. Dan tempat yang dituju kali ini adalah Masjid Nabawi di Madinah. Di masjid itu dia ngeliat makamnya Nabi Muhammad sama sahabatnya. Nah, di makam itu ada pintu bercahaya dan kelihatan sosok Nabi Muhammad yang lagi ngasih makan fakir miskin. Gak cuma itu, selama dia di Masjid Nabawi, lagi-lagi dia tuh dikasih lihat kejadian menakjubkan. Dia juga ngelihat cahaya kayak matahari tapi tuh agak kecil. Nah, cahaya itu tuh ngomong ke Aslina, tolong kamu sampaikan kepada umat untuk bersujud di hadapan Allah. Nah, tiba-tiba cahaya yang ada di tangannya dia tuh lepas, kemudian ngeluarin api yang nerangin seluruh ruangan sampai makam Nabi tuh kelihatan jelas banget. Pas dia balik dari makam Nabi, dia tuh ngelihat sosok manusia. Mukanya tuh ganteng banget, nyerupain malaikat. Kulitnya tuh langsat, matanya sayu, pandangannya tuh kayak luas banget. Dan di situ dia tuh yakin sosok manusia tersebut adalah Nabi Muhammad. Nah, ngeliat peristiwa itu, si Aslina langsung nanyalah ke malaikat sama ke amalnya dia. Kenapa cahaya itu tuh nerangin Nabi Muhammad sampai si Aslina bisa ngeliat wajahnya Nabi yang bercahaya ini? Terus dijawablah kalau dia ini tuh ternyata orang yang dapat syafaat dan hidayah dari Allah. Nah, singkat cerita, perjalanan tuh gak sampai situ aja. Aslina sama pengawalnya tuh balik arah untuk pulang. Dan pas di perjalanan pulang, Aslina tuh ngeliat lagi jutaan umat manusia tuh lagi disiksa dan menderita di satu lapangan. Orang-orang itu tuh kayak ngeronta-ronta dan berdoa untuk minta kiamat tuh dipercepat. Nah, karena udah gak tahan lagi sama siksaannya, sampai orang-orang itu tuh ngaku nyesel dan minta dihidupin lagi biar bisa bertaubat. Ada juga tuh yang teriak, tolong kembalikan aku ke dunia, aku mau beramal. Bahkan jaraknya Aslina sama orang-orang yang lagi disiksa ini tuh kayak cuma jarak 5 meter doang. Tapi Aslina kan gak bisa nolongin apa-apa kan. Dan selama ngeliat kejadian itu, Aslina tuh bener-bener ngebaca Al-Quran 30 juz. Dia tuh hafal dan sampai hatam 3 kali. Terus dia juga baca surat Yasin 1000 kali dan sholawat juga tuh ke semua nabi. Aslina di situ tuh dia lari sepanjang Arab Saudi, atau kalau dikira-kira tuh kayak dari Sabang sampai ke Maroke tuh dia lari. Sambil nangis, sambil ngeliat kejadian itu. Nah, di situ Aslina tuh pengen banget tuh dikasih lihat sama malaikat apa yang bakal terjadi pada dirinya tuh. Tapi diminta nih sama malaikat untuk zikir terus. Dan lamanya zikir yang dilakuin si Aslina ini kira-kira tuh selama 2 abad dan 2 pertukaran zaman. Dan setelah zikir, si Aslina ngedengar ada suara yang ngomong, sadarlah wahai umatku, kau sudah kumatikan, sampaikan kepada umatku apa yang kuperlihatkan, sampaikan kepada umatku, umatku, umatku. Dan setelah dia ngedengar suara itu, dia langsung bangun tuh Muibi dari mati surinya dia. Dan setelah dia hidup lagi, sekarang kesehariannya Aslina tuh udah bener-bener beda banget dari sebelumnya. Dia selalu sholat tahajud, dia selalu baca Quran setiap hari, sampai mukanya tuh berseri dan kulitnya tuh kayak jadi lebih putih gitu. Wah, gila, berarti selama 2 hari 2 malam tadi ya? Iya. Dari dia menghembuskan nafas terakhir sampai dia koma, itu kayak cuman beberapa hari. Tapi di dalam alam bawah sadarnya dia itu yang katanya dia mati suri, dia dibawa ke alam lain, itu bisa sampai berhari-hari, bertahun-tahun, bahkan tadi lu bilang berabad-abad kan? Iya benar, Bi.